Bang, katanya Sui akhir-akhir ini lagi rame tuh, lagi ger-ger-ger tuh, lagi kali 1000, kali 2000 bang. Menurut gue sebenarnya nggak gitu worth it untuk main di ekosistem yang nggak gitu rame untuk tahun ini. Jadi mending lu fokus di Solana, di Base, di Hyperliquid. Agak nggak worth it lu misalnya mencari PP-nya Avalanche atau PP-nya Sui. Karena sebenarnya yang jadi core-nya itu bukan ini adalah PP tapi di sini, tapi yang ada dua hal. Satu, kekuatan dari sisi blockchain-nya, seberapa besar liquidity yang mereka punya untuk ngembangin ekosistem, dan yang kedua, siapa yang bikin ini meme coin-nya, atau siapa yang bikin ini dev-nya, builders-nya. Mereka punya ekosistem atau punya komunitas builders yang kuat nggak? So far, yang bener-bener kuat kalau dari cycle kemarin itu ETH, BNB, untuk yang Rising Star sekarang itu ada Solana, Base, Hyperliquid. Kenapa ya? Solana tahu sendiri, blockchain dengan user terbesar, ya kan? Untuk top up ke Solana gampang banget, pakai Apple Pay udah bisa, pakai Phantom. Base itu di backing oleh salah satu exchange terbesar di dunia, Coinbase. Dan mereka punya Base Wallet juga, Coinbase Wallet. Sehingga secara user onboarding juga nggak gitu susah. Dan mereka punya produk blockchain yang kayaknya paling bagus dibanding layer 2 lainnya, kayaknya ya. Dan paling murah. Yang ketiga, Hyperliquid yang nggak usah diomongin lagi. Ini secara vibes ETH 2.0 ini. Banyak orang tiba-tiba kaya gara-gara ini ya jatuh hati. Lu lihat nih buildersnya di Hyperliquid itu orang-orang yang nggak dikasih grant loh sama tim Hyperliquidnya. Kalau lu lihat blockchain lain, Manta, sering banget nggak bikin grant, bikin hackathon. Lu lihat Hyperliquid, pernah nggak dia bikin hackathon? bikin grand, karena orang udah willing untuk build di sana. Kenapa orang willing build di sana? Karena usernya udah ada, liquidity-nya udah ada, potential demand-nya udah ada, sehingga timnya Hyperliquid punya upper hand. Mereka nggak usah susah-susah untuk cari builder akan datang sendiri karena marketnya udah gede, sizingnya udah 15 billion. Kalau gue bikin sebuah DeFi dan gue melihat potensi market gue 15 billion, gue bisa capture 1% aja, itu 150 juta dolar. Kalau gue bisa dapat margin 10 cent per dolar yang deposit, berarti gue dapat 15 juta dolar revenue per tahunnya. Itu market yang menarik untuk gue sebagai builder DeFi. Itu kenapa banyak banget teman-teman gue yang merupakan builder, teman-teman gue yang merupakan partner di ventures, itu mencari dan bikin sesuatu di ekosistem Hyperliquid. Dan hampir semua project gede itu bakal datang ke Hyperliquid ketika Hyper EVM tuh launching. Jadi kalau lu tanya gue, dengan katalis seperti itu, apa yang akan jadi winner ya lu pikir aja sendiri gitu loh.